الفتاح رزاق الكافي الغني الوحيد من الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي حق سيدنا محمد وبحق آل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saudara-saudaraku, adik-adik, semoga semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di Masjid Nur Sabah ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, menjadikan majlis ini majlis yang khair, majlis yang barakah, menjadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana pelajarannya? Ayo baca. Muhammad itu. Tapi kemarin ada yang belum selesai, ya, tentang paman-pamannya Nabi. Ada omnya Nabi, ada tantenya Nabi, ada pamannya Nabi, ada bibinya Nabi. Ya. Omnya Nabi ada berapa? 12. Yang masuk Islam berapa? 3. Hamzah, Hamzah, Abbas, dan Abi Thalib. 3 nih. Nih, disepakati ahli sunnah wal jamaah dan syiah, ya. Kalau tantenya ada 6 yang masuk Islam, disepakati masuk Islam. 1, Sofiyah. Yang ada khilaf, perbedaan pendapat, ada 2, Atikah sama Arwa. Adapun 3 sisanya, ya, tidak dikenal masuk Islam. Di om 12, tante 6, jadi 18. Nah, sekarang ibunya Rasulullah, Siti Aminah, punya saudara. Berapa saudaranya? Atau disebut dengan pamannya Nabi atau bibinya Nabi, ada berapa? Nah, di sini dalam kitab, ya, Nuruz Zalam karya Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan Siti Aminah mempunyai 3 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Jadi mereka 6 bersaudara, 3 laki 3 perempuan. Ya, siapa saja namanya? Jadi semuanya ada 5, ya, paman dan bibinya Nabi. Syekh dinazamkan oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali biqauli khalun Nabi Aswadun Umairu Abdu Yaghus laisa fihim dairu. Pamannya Nabi namanya Aswad wa Umair wa Abdu Yaghus. Berapa? 3 yang laki-laki, paman. Aswad, Umair, Abdun Yaghus. Ya, apa itu? Ya. Nah. Adapun bibinya Nabi ada 2. Faridah, Fakhitah. Faridah sama Fakhitah. Ya. Nah, semuanya sebelum dibangkitkan Nabi mereka telah meninggal. Jadi belum sempat masuk Islam. Mungkin dalam mereka menyembah Allah dengan agama millat Ibrahim, ya. Itu sedikit tambahan yang belum sempurna, ya. Nah, kita masuk kepada Isra wal Mi'raj. Nah, ini bismillah, ya. Wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkatin lailan li kursin yudra. Dan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 tahun, sebelum hijrah ke Mekah 1 tahun, ya, Nabi Muhammad diperjalankan Isra, ya.
Isra itu jalan malam ya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ya. Sara yasri asra. Asra itu dari kata sara. Sara jalan malam hari. Kalau asra diperjalankan. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Perjalanan 40 hari. Kalau pulang pergi 40 kali 2 berarti 80 hari. Bi'abdihi, dengan jasad dan ruh. Ini pendapatnya Ibn Abbas. Ya, mayoritas sahabat menyatakan apa? Rasulullah Isra wal Mi'raj dengan jasad dan ruh. Kecuali sebagian sahabat. Ya apa? Di antaranya Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah. Ya, istrinya Nabi menyatakan dengan ruh saja. Jadi kalau orang nggak percaya akan Isra, kafir. Ya, kalau orang tidak percaya sama Mi'raj, fasik. Ya. Ya. Itu ya, Isra wal Mi'raj. Sebelum kejadiannya, sebelum 1 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Min Makkah lailan, dari Mekah, ya. Ya, tepatnya 3 tempat. Ada yang menyatakan dari rumahnya Ummu Hani, ada yang menyatakan dari Hijr Ismail. Ada yang bilang dari rumahnya Nabi Muhammad, dari rumah Siti Aisyah. 3 pendapat itu. Ya. Jadi bisa dimakul bahwasanya Nabi Muhammad pindah. Ya, dari rumah Siti Aisyah pindah ke rumah Ummu Hani, rumah baru dari Hijr Ismail. Ya. Lailan, sebagian malam. Ya. Yang menyatakan sulusus sa'ah, 20 menit, sekitar 20 menit. Ada yang menyatakan 1 jam, ada yang menyatakan 2 jam perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Ya. Li Qudsin yudra, ke Baitul Maqdis, yudra, diketahui. Ya. Wa ba'da Isra'in urujul sama. Nah, setelah Isra Nabi Muhammad berjalan, ya, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, nanti singgah di beberapa tempat. Mana saja singgahnya? Di Madinah. Nah, itu sebelum Madinah jadi, nama Madinah itu terakhir. Setelah Nabi Muhammad hijrah, baru dikasih nama Madinah. Sebelum nama Madinah itu ada apa namanya? Yathrib. Ada yang menyatakan lagi Wadi Nahl, lembah pohon korma. Karena pohon korma paling banyak di situ. Sehingga di Madinah, Nabi udah bilang, malaikat Jibril salat situ 2 rakaat. Apa ini? Ini yang di tempat engkau hijrah. Ya, sehingga lagi di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Sehingga lagi di Madian, tempat hijrahnya Nabi Musa. Baru ke Baitul Masjid, salat 2 rakaat, baru Mi'raj. Jadi salat Nabi Muhammad tahiyatul masjid di Masjidil Aqsa. Setelah itu apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata sudah ada Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, sudah 124.000 Nabi turun, kumpul. Nah, malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad ke depan, suruh menjadi imam. Wa ba'da Isra'il urujun lisama hatta ra'an Nabi Rabban kallama. Naik ke langit Mi'raj, ya, sampai Sidratul Muntaha. Dari langit 1 sampai ke 7 sampai Sidratul Muntaha, ya. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Tutup mulutnya. Allah bisa aja. Tutup mulutnya, ya. Nah.
dalam Al-Qalam, ya, surat Al-Qalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa sampai akhir, ya. Isra wal Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat pertama itu dalilnya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Ini hikmah tujuannya Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, ya, yaitu untuk agar Allah memperlihatkan keajaiban kerajaan langit. Ayatul kubra, tanda-tanda kebesarannya, surga, neraka diperlihatkan, ya. Bukan tujuannya Nabi Muhammad itu apa? Bukan tujuannya Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkannya bukan untuk melihat Allah. Bukan Nabi Muhammad supaya munajat di surga, bukan. Mohon, ya. Ulama menyatakan begitu, ya. Munajat itu tidak ada ikatan tempat, maka tidak ada bedanya di sisi Allah antara munajatnya Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha dan munajatnya Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina dan munajatnya Nabi Yunus dalam ikan hud. Nah, batnu hud, di perut ikan ikan nun namanya. Nah, itu sama semuanya. Jadi tujuannya bukan untuk munajat, bukan untuk melihat Allah, tapi Isra wal Mi'raj untuk menghibur Nabi Muhammad. Dia lihat karena meninggal Siti Khadijah, meninggal Abi Thalib, ya. Orang-orang yang membela Nabi Muhammad wafat. Nah. Hatta ra'an Nabi Rabban kalama di sini disebut. Sehingga melihat Tuhan kalama lalu berbicara. Apa dalilnya? Apa? Ila qabi kausaini aw adna. Summa dana fatadalla ila qabi kausaini fa adna. Summa dana fatadalla. Lalu mendekat Nabi Muhammad. Ya. Malaikat Jibril nggak mampu melewati Sidratul Muntaha, sampai situ aja. Naik ila rafil ala. Ya. Disebut dalam Al-Qur'an itu, ya. Ila qabi kausain, sampai jaraknya 2 busur panah, au adna atau lebih pendek dari itu. Nah, berbicara. Nah, berbicaranya Nabi Muhammad, bertemunya Nabi Muhammad dengan Allah bagaimana tata caranya? Min ghairi kaifin. Tanpa bisa dibayangkan. Min ghairi kaifin. Ya. Min ghairi kaif. Bagaimana caranya? Baik, caranya nggak bisa dibayangin. Tidak bisa dibayangin. Wan hisar, tidak ada batasan. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat. Tanpa tata cara yang bisa dibayangkan oleh kita. Tidak ada batasan. Waftarat lalu diwajibkan. Khamsan ba'da khamsin farad. Yaitu sholat 5 waktu yang asalnya sebelumnya 50 waktu. Tapi pahalanya sama. Jadi sholat 5 waktu kita nih umat Nabi Muhammad sama dengan ibadah 50 waktu umat-umat yang lain. Ya, pahalanya. Ini apa? Khususiyah, ya. Keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibn Hajar menyatakan dalam penjelasan kitab Bukhari bahwasanya Isra wal Mi'raj terjadi di satu malam yang sama dalam masa jaga dengan tubuh dan ruh. Nah, di sini berangkat dengan pendapat ini mayoritas daripada ulama muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin, ahli fikih, ahli mutakallim, ya. Mutakallimin itu ahli-ahli teologi, ahli tauhid, ya. Asli usuluddin yang belajar tentang hukum tentang akidah, ya. Akidah itu disebut dengan ilmu kalam. Kenapa? Karena banyak pembicaraan di situ, ya. Kita nggak boleh masuk di situ kalau masih awam, nggak boleh. Kita masih taklid, masih ikut-ikut ulama. Tapi kalau ulama udah tahu dalilnya, akli wan nakli, ya silakan. Dan ilmu tauhid itu adalah nakli, semuanya nukil dari Quran, nukil dari hadis.
nggak bisa pakai akal. Kalau matematik bisa pakai akal. Enggak. Gitu. Baik. Di situ Nabi Muhammad lebih dari 1 kali naik turun. Udah wajib 5 waktu sholat, duduk udah dia jangan gerak udah. Dia dengerin ya. Sholat 50 waktu diwajibkan. Karena turun, Nabi Musa bilang minta keringanan. Nabi Musa yang kasih ide, berikan ide supaya meminta keringanan. Nah, di sini ada pendapat. Ada menyatakan langsung diturunkan 5, ada menyatakan bertahap dari 50 ke 45. Ya, 45 turun lagi jadi 40, turun lagi 35, 30, 25, 20, 15, 10, baru 5. Jadi 9 kali turunnya. Naik turun, ada yang menyatakan begitu, ya. Jadi kita nggak usah masuk terlalu dalam di situ. Dan kisah Isra wal Mi'raj masuk dalam bab mukjizat. Babnya mukjizat. Sesuatu yang mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an itu Isra wal Mi'raj. Dan setiap nabi dan rasul mempunyai mukjizat. Yang itu perkara ta'abudi yang wajib diimani. Karena di atas akal manusia ini. Dulu nggak ada pesawat, dulu nggak ada kereta api, enggak. Tapi Nabi Muhammad arudu minal arsy qabla ayya burudal faras. Kami kembalikan Nabi Muhammad dari singgasana arsy qabla ayya burudal faras, sebelum selimutnya dingin. Ini menunjukkan kita kan kalau baru tidur kan tempat tidur kita hangat, enggak berangkat. Sebelum dingin udah Nabi Muhammad udah balik. Habib Salim Al-Syadid menyatakan 20 menit sulusus sa'ah. Lanjut. Wa ballagal ummata bil isra'i wa fadl khamsatin bilam tira'i. Lalu disampaikan kepada umat bahwasanya Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Bahwasanya Nabi Muhammad umat ini diwajibkan salat 5 waktu tanpa keraguan. Nah, di sini terjadi sebagian sahabat murtad karena ejekan orang kafir. Nabi kamu tuh katanya dia Isra wal Mi'raj, melakukan perjalanan ke Palestina. Zaman itu nggak ada kendaraan kecuali onta sama kuda atau keledai. Kalau biasa naik kuda atau naik onta itu 40 hari sampai ke Palestina dari Mekah. Ini sebentar. Apa dikatakan di sini? Kecuali Sayyidina Abu Bakar orang pertama percaya akan Isra wal Mi'raj. Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Telah beruntung. Faza ini beruntung. Siddiqu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bitasdiqin lahu dengan kepercayaan beliau kepada Nabi Muhammad. Wa bil uruji dan kepercayaan Nabi Muhammad tentang Mi'raj. Itu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar percaya dengan Isra wal Mi'raj, wa fa'ahlahu. Maka dia cocok kepada keluarganya. Jadi pagi-pagi dikabarkan manusia sebagian murtad, yang asalnya beriman murtad, keluar dari agama Islam. Dan ada yang percaya. Ini semuanya ujian. Kenapa? Isra wal Mi'raj adalah ujian. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 60. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami menjadikan mimpi atau tidaklah kami menjadikan pandangan yang telah kami perlihatkan kepada engkau kecuali sebagai fitnah kepada sebagian manusia. Yang percaya. Yang pertama percaya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Maka diberi gelar As-Siddiq.
As-Siddiq itu gelar karena beliau percaya orang yang pertama percaya kepada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Qad faza Abu Bakar. Inilah keadaan beliau radhiyallahu anhu, ya. Segera percaya. Ya, mubasyarah fi kulli majal. Apa yang datang dari Nabi percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa, asbaha yuhadditsu an-nas bidzalik. Fartadda an-nasu mimman amanu bihi wa saddaqu wa sa'u bidzalika ila Abi Bakar." Nih, Siti Aisyah meriwayatkan, ya, yang meriwayatkan siapa yang meriwayatkan? Imam Baihaqi. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Aqsa, di pagi hari orang-orang berbicara. Orang-orang ngomong di mana-mana. Sebagian murtad, sebagian beriman, ya, sebagian percaya. Ya, lalu orang-orang mendatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena dianggap teman paling dekat, ya. Halaki fi sahibik yuz'am annahu usra fi lailah ila Baitul Maqdis. Bagaimana pendapatmu, pendapat temanmu itu? Bagaimana ya, bagian pendapatmu tentang temanmu? Dia menduga bahwasanya dia diperjalankan tadi malam ke Baitul Maqdis. Lalu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Au qala zalik?" Apakah Rasulullah telah menyatakan itu? Naam, mereka menyatakan ya. Qala la in kana qala zalik laqad sadaq. Kalau Nabi Muhammad sudah berkata, saya percaya. Qalu fatasaddiqu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Kamu percaya dia pergi tadi malam ke Baitul Maqdis dan datang sebelum subuh? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Qala na'am, inni la usaddiqu fima huwa ab'ad min dzalik. Ya, sesungguhnya saya betul-betul percaya seandainya itu lebih jauh dari itu. Seandainya lebih dari kejadiannya lebih dari itu, aku percaya. Usaddiqu fi khabaris sama fi gadwatin aw rawhatin. Saya percaya tentang berita-berita langit, ya, yang terjadi di pagi ataupun sore. Maka disebut gelar Abu Bakar As-Siddiq. Ini perkataan ini bisa dilihat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 21, ya. Ini kita habisin di malam ini, ya. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah wa lil awami sahlatun muyassarah. Ya. Dan ini adalah kitab akidah yang sangat ringkas. Lil awam, untuk orang awam. Ini kita semua awam nih, ya, baru belajar tentang akidah. Ini paling kurang nih tahu masalah ini, ya. Sahlatun muyassarah dianggap mudah. Sahlah artinya mudah, muyassarah juga mudah. Siapa yang mengarang kitab ini? Nazibuti Ilka Ahmadul Marzuki man yantami lis-sadiqil masduki. Yang mengarang kitab ini adalah Imam Marzuki, Ahmad al-Marzuki, ya. Nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yantami artinya bernasab, ya, lis-sadiqil masduq, kepada Nabi Muhammad yang jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad diberi gelar Shadiqul Masduq, orang jujur dan terpercaya. Wa hadhihi aqidatu muqtada wa mazhabatu wa nazaratu ahmad wa zubair walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai situ. Dan segala puji bagi Allah, dan salawat dan salam ala nabi khairul man allama, kepada sebaik-baik nabi, kepada nabi yang sebaik-baik orang yang telah mengajarkan, ya, wal ali washabbi, dan keluarganya dan sahabatnya, wa kulli mursyidin, dan setiap mursyid. Apa mursyid? Pembimbing, ya. Wa kullu man bi khairin yahtadi, dan setiap orang yang telah baik hadin yaktadi, wa kullu man bi khairin yaktadi, dan setiap orang yang dengan kebaikan petunjuk meneladani, ya. Marzuki, Ahmad Marzuki Al-Kaffafi. Nama aslinya Muhammad Ramadan Al-Hasani wal Husaini, ya.
wa as'alul karim al-ikhlasul amal, dan saya memohon kepada Allah Al-Karim yang maha dermawan, ikhlasul amal, keikhlasan dalam beramal. Diminta supaya ini ikhlas di ngarang kitab ini. Wa nafi kulli man biha qad syagal, dan kemanfaatan kepada setiap orang yang telah menyibukkan diri kepada membaca kitab ini. Jadi didoain nih supaya kasih manfaat ya, orang yang belajar. Ya. Mursyid muslih ya, orang yang memperbaiki, yang memberi petunjuk kepada kebaikan ya. Hadin, apa hadin? Tarik, jalan ya. Abiyatuha mayyizun bi'adil jumali. Nah, lihat nih. Abiyatuha, bait syairnya mayyizun. Apa mayyizun? Mayyizun adalah artinya 47 ya. Coba hitung nih. Mim itu punya nilai 10. Ya mempunyai nilai, mim mempunyai nilai 40 ya. Mim mayyizun, mayyizun itu terdiri dari 3 huruf, mim, ya, zai. Mim itu nilainya 40 ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu ada nilainya ya. Abjadin, alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, hawazin, ha 5, waw 6, zai 7. Abjadin, hawazin, hatayin apa? 8, 9, 10. Ya itu 10. Mayyiz, mim 10, 40, ya 10, berarti jadi 50. Zai, apa zai? 7. Jadi jumlah baitnya ini ada 57. Jadi kalian harus wajib hafal nih ya. Jumlah baitnya ada 57 bi'adil jumali, dengan hitungan jumal. Nanti anak kasih deh ya, nanti antum fotokopi kasih semuanya anak-anak nih supaya hafal ya. Abjadin, hawazin, halayin, kalmanin, sa'fatin, khusyatin, dozgin ya. Dozgin itu apa? Nih ya, ini tuh. Nanti foto itu supaya tahu huruf, nilai-nilai huruf. Tarikhuha li hayyun gurrin jumali. Nah, tarikhuha hayyun gurrun jumali. Dikarang ini kitab, kapan waktunya? Tarikh itu artinya sejarahnya atau waktunya. Dikarang kitab ini li hayyun gurrun jumali. Ya. Tahun 1258. Berapa? 1258. Sekarang tahun berapa? 1400? Enggak, yang ini Hijriah. 1446 ya. Nah, 1446 berarti udah hampir 200 tahun umurnya. Di kitab udah 200 tahun. 1200 sekarang 2400 ya. 58 deh ya. Li hayyun gurjumali ya. Abiyatu wa mayyizun bi'adil jumali li tariwa li hayyun gurin jumali. Samaituha aqidatul awami. Saya kasih judul ini kitab Aqidatul Awam min wajibin fid dini bit tamami, daripada kewajiban agama dengan sempurna. Ya, akidah yang harus kita tahu ya. Paham enggak? Nah, ini kalau Syed Muhammad Maliki ini beliau menyatakan menulis buku ini penjelasan daripada Aqidatul Awam, namanya Jala'ul Afham, ditulis tanggal 12 Sya'ban ya, 1297 bertepatan dengan 28 Juli 1977 tahun tanggal lahir
Sebelum lahir ini kita bicara. Ya. Nah, semoga hafal nih. Ya. Ayo kita baca sama-sama. Udah selesai. Khatam nanti.